Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pembicaraan kita berkisar tentang amar ma'ruf nahi munkar. Karena para hadirin, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang inti dakwah itu. Walaupun ya sekarang ini kan kena macam-macam ya, sudah campur politik, campur macam-macam. Dan Islam itu tidak usah diajari politik. Kenapa? Karena Islam itu sendiri sudah politik. Iya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mencanangkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Diambil dari kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Mengajak itu berbahagia, terserah yang diajak mau atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita mengajak. Itu dakwah. Karena terserah kalau sudah bicara di luar dakwah, apalagi bicara sampai campur politik dan lain sebagainya. Karena manusia lemah ini kadang-kadang muncul emosi kadang-kadang. Bisa terjadi karena akhirnya out of control. Akhirnya mohon maaf, keluar kata-kata yang kurang baik kadang-kadang. Kenapa bisa demikian? Gampang jawabannya, karena tadi itu. Karena sudah emosi yang muncul, akhirnya apa? Ya terjadi seperti itu. Ya padahal dakwah tidak ada urusan dengan emosi. Semata-mata ingin menyampaikan apa? Dakwatul haq, dakwah yang benar. Sekali lagi, perkara orang tidak bahasa banyaknya kada basi, itu bukan urusan kita. Tapi yang penting sampaikan dakwah. Ya, kita lihat bagaimana perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau diceritakan sampai diasingkan oleh keluarganya di mana? Ke Malang. Karena kondisi kurang sehat beliau. Karena aktivitas dakwah beliau itu hampir tidak ada waktu beliau kecuali isinya dakwah. Sampai akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan diasingkan oleh keluarga beliau sendiri, anak-anak beliau termasuk cucu beliau, mengasingkan ke Malang waktu itu. Ke Malang, diasingkan ke Malang supaya beliau istirahat di sana. Ternyata begitu sampai di Malang, rupanya rumah yang ditempati di Malang itu dekat musala. Akhirnya keluarganya pun kaget juga, ternyata di Malang pun nggak berhenti, teruskan dakwah. Bahari dulu. Pada gahwa ada apa-apa, ada larangan. Kalau bang dilarang ustadz minum teh, minum kopi ada. Banyak putih umuran. Para hadirin, ternyata akhirnya keluarnya kaget begitu melihat beliau, begitu sampai ke Malang dilihat apa, ternyata beliau mengadakan dakwah juga masih. Mengajak orang untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, itulah dakwah. Ya. Ulun sengaja malam ini membawa buku Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, yang banyak berisi tentang Quran dan beberapa hadis dari junjungan kita. Judulnya Babul Amri bil Ma'rufi wan Nahyi 'anil Munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun sudah jadi bahasa Indonesia. Para hadirin berbahagia, ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Artinya, wal takun, hendaklah minkum, ada di antara kalian,
ummatun segolongan umat yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Ayat Ali Imran 104 ini yang berdasarkan ini akhirnya Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ini dasarnya. Yad'una ilal khair, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Para hadirin, ada beberapa kalimat yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Itu inti dakwah, itu mengajak kepada kebaikan. Para hadirin berbahagia, dalam bahasa Arab kalau sudah diucapkan kalimat khair, orang sudah paham, pasti tujuannya kebaikan. Pasti tujuannya kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya kita nggak usah keras-keras berdakwah. Betul, betul. Tidak harus keras-keras berdakwah, tapi menyampaikan sesuatu yang benar terkadang harus keras, biar orang paham. Saya ulang kata-katanya ini. Memang tidak harus berkata keras, betul, tapi harus menyampaikan sesuatu kebenaran dan mencegah kemungkaran. Terkadang harus menyampaikan dengan cara apa? Dengan cara keras. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, Al-Ahzab. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah, omonglah, kata Allah, qawlan sadid, omongan yang lurus. Artinya apa? Kalau perlu keras, keras. Para hadirin yang berbahagia, yang pertama ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Itu dulu intinya, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan manusia atau menyuruh manusia melakukan kebaikan ma'ruf. Dalam bahasa Arab berbahagia, orang Arab kalau sudah mengatakan orang itu baik, dia nggak panjang lebar dibilang ma'ruf rajal. Orang Arab kalau sudah mengatakan seseorang itu baik, dia nggak berpanjang lebar itu orangnya, enggak, dibilang ma'ruf rajal. Artinya ma'ruf rajal artinya orang itu baik sudah. Jadi ma'ruf itu sudah kata-kata yang sangat populer di kalangan bangsa Arab, sudah sangat dipahami. Artinya apa? Kalau ma'ruf pasti orangnya baik. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, ini kawanannya, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan munkar. Para hadirin, dia menculuh kebaikan, terus menganjurkan melakukan kebaikan. Dua ini berbahagia, nyaris nggak ada risikonya. Nyaris nggak ada risikonya. Mengajak orang berbuat baik nggak ada, paling orang menolak. Saya bawa ke masjid, ajak ke masjid, kayak esok, paling segitu teman. Yang repot kalau sudah wa yanhauna 'anil munkar, kalau sudah mencegah kemungkaran. Apalagi yang melakukan kemungkaran ini orang yang punya kekuasaan, punya fulus, bilang waduh. Iya. Makanya kalau kita menonton siapa yang dari Gresik itu, Habib Taufik Segaf itu, orang kira kasar, padahal enggak, itu Quran yang disampaikan beliau. Yang beliau akan sampaikan itu Quran dalam surah Al-A'raf itu. Iya, yang beliau mengatakan ulama sokoan, kata beliau. Orang kaget, tuh kasar? Enggak, bukan kasar, itu Allah yang bilang. Kenapa? Kata Allah dalam Quran, orang-orang seperti ini, kata Allah, yang penting dia punya hasil, yang penting berhasil urusan dunianya, itu kata Allah seperti apa? Kalkalab, seperti anjing, kata Allah. Yalhath aw tatruku yalhas, mau kamu kasih makanan, dia menjulurkan lidah, enggak dikasih makan sama. Jadi bukan kasar, itu Quran. Allah yang bilang itu. Para ini berbahagia, bahkan dalam Al-Quran ada satu kalimat yang dahsyat itu. Allah mengatakan inna syarad dawabi 'indallah. Sejelek-jeleknya binatang melata di dunia ini, jangan kita bayangkan kayak manusia, kayak manusia UFO gitu. Enggak, itu bukan jelek. Allah mengatakan inna syarad dawabi 'indallah.
Sesungguhnya sejelek-jelek hamba Allah, manusia ini kata Allah, yang paling jelek siapa mereka? Asum, orang-orang yang tuli, nggak mau mendengarkan kebenaran. Orang yang menutup telinganya apa? Nggak mau mendengarkan kebenaran. As-summa wal bukm, dan orang-orang yang bisu, gagu. Bukan gagu dalam sebenarnya, artinya apa? Nggak mau berani menyampaikan kebenaran. Al-bukm. Kemudian kata Allah, fahum la yaqilun, bahkan mereka pun kata Allah la yaqilun, nggak punya akal sama sekali. Ini yang ngomong ini bukan ulama, Allah langsung yang bilang itu dalam Al-Quran. Para hadirin lihat sekali lagi, kalau amar ma'ruf itu, amar ma'ruf menyuruh orang, paling orang menolak aja. Tapi kalau sudah mencegah kemungkarannya, masya Allah. Apalagi yang melakukan kejahatannya orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya fulus, masya Allah. Yang mendakwah ini pulang ustadznya, yang mendakwah si dia ini orang yang sering kasih fulus, seperti gimana kira-kira? Oh sadar ustadz, sadar. Inti ini bisa hidup siapa nombari? Apa kabar? Maksud diucapkan gitu? Inti ini sadar, inti bisa berjalan siapa? Anak inti bisa sekolah, siapa yang nyokolahkan? Apa kabar? Kalau sudah diungkit-ungkit begitu sudah. Makanya lihat, Allah gandeng amar ma'ruf nahi munkar, tapi nahi munkar sekali lagi itu risikonya besar. Tapi Ki Ahmad Dahlan tetap kenapa harus kita sampaikan, kata beliau. Ya, para hadirin yang berbahagia. Kenapa? Karena ujungnya itu Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Itulah mereka orang-orang yang beruntung, muflih, hayal falah. Sering dalam bahasa ada fauzan. Fauzan itu artinya beruntung juga, tapi muflih juga beruntung. Artinya apa? Kalau fauzan itu beruntung dengan sendirinya, tapi kalau muflih orang yang penuh perjuangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kalau orang nggak punya perjuangan, nggak berangkat ke masjid. Kalau kita yang sudah biasa sih biasa aja mungkin. Tapi kalau bagi mereka yang belum pernah ke masjid sama sekali, walaupun rumahnya di hingga masjid, nggak berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid perjuangan itu. Makanya al-falah itu memerlukan perjuangan. Beruntungnya memerlukan perjuangan. Bagi orang yang sudah terbiasa ke masjid ya biasa aja. Tapi bagi mereka yang bangun subuh susah, kemudian berangkat ke masjid, masya Allah. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih. Ya. Bapaknya hujan sedikit karena berangkat ke masjid. Kenapa hujan? Di zaman Rasulullah juga orang kadang ke masjid, lain dulunya lain. Ya, itu masalahnya persoalan hati aja. Nggak peduli kalau orang yang paham dia nggak peduli mau hujan lebat gimana, nggak ada masalah, ada payung kok. Para hadirin, sekali lagi mengajak kepada kebaikan, kemudian menganjurkan untuk melakukan kebaikan yang nyaris tidak ada risikonya. Tapi kalau sudah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang munkar, masya Allah. Makanya Allah jamin lihat perjuangannya itu. Kata wa ulaika, dan mereka itu ialah orang-orang hum al-muflihun, orang yang beruntung, kata. Para hadirin yang berbahagia, itu surah Ali Imran ayat 104. Kemudian masih kita teruskan lagi. Masih surah Ali Imran yang sama, surat nomor 3 ayat ke 110. Allah berfirman, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Coba Allah kata kuntum, kalian semua wahai orang-orang beriman, wahai muslim, kata Allah kuntum, semua kalian khair ummatin, umat yang khair, yang paling baik. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan Allah di tengah-tengah manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian punya apa? Punya tugas ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ada cerita sedikit para hadirin. Di Amerika ini ada 2 orang, yang satu negro, yang satu kulit putih. Ini berkawan. Beberapa waktu kemudian si negro ini dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Belajar Islam dengan baik. Para hadirin berbahagia,
siapa namanya si bule yang orang kulit putih ini, karena dia kawan akrab, dia kangen. Satu saat dia main ke rumahnya si orang negro ini. Kebetulan waktu di setel TV itu, memang sengaja oleh orang Senegoro ini, di setel TV sedang sedang live siaran langsung dari Mekah. Kalau nggak salah waktu itu bulan Ramadan, pas lagi tarawih itu. Jadi kata orang Negro ini, coba kamu perhatikan. Jadi kata seorang kulit putih ini lagi ngapain? Dia bilang lagi lagi sholat, lagi berdoa kepada Tuhan. Akhirnya orang kulit putih ini, karena dia teman akrab, diperhatikan sama dia. Kemudian dia geleng-geleng. Dibilang, wah luar biasa ini. Kata si orang Negro ini, kenapa? Kamu mengatakan luar biasa, kenapa? Dia bilang, kita nih di dunia, kita nih bangsa Amerika terkenal paling disiplin tentaranya. Dia mengatakan tentara yang paling disiplin di dunia itu Amerika. Ya, tapi satu pasukan diatur susah, dia bilang. Ada komandan yang mengatur komandan nggak tanggung-tanggung, jenderal yang mengaturnya. Diatur oleh seorang jenderal, itu hanya satu pasukan, itu susah ngaturnya. Tapi ini dia bilang, masya Allah, imamnya nggak pakai nengok, nggak ngeliat apa-apa, langsung Allah apa, semua mereka sama, takbirnya sama, begininya sama, rukuknya sama. Ini dia bilang, ini luar biasa ini. Begitu taatnya kepada pemimpinnya, dia bilang. Jadi kata orang Muslim itu dalam sholat lagi mereka berdoa, nggak ada orang yang, bahkan yang dia kagumnya lagi, nggak ada orang yang berani lewat di depan itu. Akhirnya ya takdir Allah berlaku pada masya Allah. Lama kelamaan si kulit putih ini akhirnya menyatakan diri masuk Islam, tertarik dia. Begitu dahsyatnya bilang orang Islam. Jadi masya Allah sekarang itu di dunia barat justru apa? Bahkan di Brazil sekarang yang luar biasa, di Brazil sekarang tuh masya Allah hampir hari-hari masuk Islam. Karena mereka datang ke masjid, mereka tanya sama ustadznya, Ustadz begini gimana? Dia jawab. Yang lebih mengagumkan lagi, para wanita di Amerika itu, yang muslimah ini, itu kalau ada orang-orang bule itu dipanggil sama dia, di pinggir jalan dipanggil sama dia. Sebentar, dia bilang, maaf ya, boleh nggak siapa pasang ini? Pasangin kerudung sama dia. Padahal yang dipasangin kadang-kadang pakai apa namanya? Pakai celana pendek ya, orang barat begitulah. Begitu dipasangin kerudung sama dia, lihat di cermin, lihat mukamu dia. Kaget dia. Yang punya diri ini begitu melihat pakai kerudung, begitu kecantikan yang kelihatan berbinar gitu loh. Subhanallah, itu dakwah mereka dengan cara seperti itu. Dan ternyata subhanallah banyak yang masuk Islam akhirnya. Iya, mereka sadar betul berbahagia. Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Oleh karena bagaimana caranya mengobok-obok Indonesia ini. Betul nggak? Lebaran boleh kita mundurkan, betul? Iya, tapi Natal berani nggak dimundurin kira-kira? Natal tanggal 25 Desember berani nggak mundur kira-kira? Iya. Lebaran mundur. Dan umat Islam masya Allah, umat Islamnya sangat baik. Oh, kita akan yang pentingan kita. Umat Islam terlalu baik. Nggak ada, umat Islam itu paling baik sudah. Iya, buktinya apa? Dia apa aja bakalah terus. Para hadirin, lihat Allah katakan kalian adalah umat terbaik. Kapan ukhrijat linnas, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia? Kapan itu terjadi? Katalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebaikan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sakit 'alal ma'siyah, orang yang diam terhadap maksiat, kata Rasulullah, syaitanun akhras. Kata Rasul, orang yang melihat kemaksiatan di depan matanya dia diam, enggak dia tegur sama dia, kata Rasul, syaitanun akhras, setan gagu, setan bisu. Enggak ada bahasa yang lebih dahsyat dari itu. Iya.
Para hadirin, kita lanjutkan ayatnya. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Lihat, wa tu'minuna billah, dan mereka terus beriman kepada Allah. Kemudian Allah katakan, walau amana ahlul kitab lakana khairan lakum. Seandainya, kata Allah, seandainya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kata Allah SWT, mau beriman kepada Allah, kana khairan lahum, itu sangat baik buat mereka. Para hadirin, di rumah itu kebetulan anak ulun kan pegawainya di IndiHome, jadi sama dengan di HP itu. Tapi kalau di TV lebih luas. IndiHome itu kita cari, itu masya Allah berbahagia. Kita lihat ada orang Yahudi, dimanapun dia berada, dia sebarkan kebencian pada Islam. Dia sebarkan kebencian pada Islam, terus dia sebarkan. Apa yang terjadi berbahagia? Akhirnya satu saat dia mengintip akan orang sholat Jumat, diintip akan dilihatinya terus. Yang menjadinya bingung ini apa? Yang jadi imam ini kebetulan orang negro, kebetulan orang negro yang jadi imam. Orang negro, wah suaranya cakep. Akhirnya si Yahudi ini mikir, dia bilang dalam hati dia, waduh, ini selama ini dia bilang gak pernah ada orang seperti ini. Ya terus sehari, 2 hari, berbulan-bulan diintip terus sama dia. Akhirnya gejolak batin gak tahan lagi, berbagai gejolak batin, terang-terangan langsung di hadapan mereka menyatakan diri masuk Islam. Gak ada yang beli ke rumah, gak pernah ribut. Akhirnya apa yang terjadi, berbahagia, gak lama kelamaan anaknya masuk Islam, bininya masuk Islam. Yang terakhir yang menggembirakan dia, bapak ibunya masuk Islam. Yang lebih dahsyat lagi, bapak ibunya masuk Islam, bapaknya terutama. Bapaknya masuk Islam baru 3 hari melaksanakan puasa, karena bulan Ramadan, melaksanakan puasa 3 hari 3 malam, subhanallah, itu bapaknya meninggal dunia dalam keadaan muslim. Masya Allah. Jadi dakwah mereka nggak terlalu yang, kalau orang Jogja bilang jelimet gitu. Jelimet itu bahasa Banjarnya apa? Jelimet harus dibahas. Kedingatan bahasa Banjarnya, kedingatan. Mereka dengan bukti langsung melihat. Ini luar biasa deh. Ya. Sampai si Yahudi itu berhasil mengislamkan orang tuanya. Bahkan orang tuanya yang laki-laki 3 hari masuk Islam, subhanallah, masuk Islam, meninggal dunia. Para hadirin yang berbahagia, makanya Allah katakan, walau amanu ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah mau ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kata Allah, beriman kepada Allah, lakana khairan lahum, maka tapi sayangnya mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka sudah benci kepada Islam, itu mengakar. Mereka benci kepada Islam itu sudah sangat mengakar. Lihat, Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta itu dalam bahasa Arab padanan katanya mestinya bukan maghdub, tapi apa? Ghadabta. Tapi Allah enggak bilang begitu. Ghairil maghdub, bukan ghairil ghadabta, bukan begitu kalimatnya. Maghdub itu artinya kebencian yang sudah mengakar gitu. Jadi Yahudi itu sudah kebencian mengakar sudah. Bahkan mereka pun sangat rela tetap orang Islam, dia tetap Islam, tetap KTP-nya Islam, tetap. Tapi gaya hidupnya sudah gaya Yahudi. Gaya hidup sudah gaya Yahudi. Makanya dalam Al-Quran Al-Baqarah 120, walan tardha, enggak pernah senang. Kalau istilah dalam nahwu sharafnya nafsul mustaqbal, artinya kapanpun enggak mungkin senang. Mereka tidak akan mungkin senang kepada orang beriman kepada Islam, hatta tu lil ghayah, hatta sampai mereka hatta tattabi'a millatahum. Allah tidak mengatakan dinahum. Kata Allah, sampai mereka mengikuti millatahum, kecenderungan mereka, kebiasaan mereka. Biar aja dia KTP-nya Islam, tetap aja mereka tapi cara hidup mereka, gaya makan mereka, gaya berinteraksi mereka, gaya dagang mereka, gaya bisnis mereka, semuanya gaya Yahudi. Cukup senang mereka sudah.
Karena Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti gaya hidup mereka. Allahu Akbar. Para hadirin berbahagia. Ya. Kemudian Allah katakan minhumul mu'minuna, kebanyakan. Minhum, di antara mereka memang ada yang beriman. Maka saya ceritakan tadi ada orang Yahudi masuk Islam, ada, memang ada. Minhumul mu'minuna, memang ada di antara mereka yang beriman, tapi wa aktsaruhum, tapi kebanyakan mereka, kata Allah, al-fasiqun, orang fasik. Orang-orang fasik, kata Allah. Para hadirin berbahagia, kita lanjutkan, itu surah Ali Imran ayat 110. Kita lanjutkan surah Al-Maidah sekarang. Al-Maidah surat nomor 5 ayat 78-79. Allah berfirman, lu'ina, dikutuk atau terkutuk. Kalau la'ana mengutuk, kalau lu'ina dikutuk. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, telah dilaknat atau terkutuk mereka orang-orang kafir itu min bani Israel, dari bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dari lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dikutuk? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka senantiasa asaw, durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dalam maksiatnya. Dan mereka melampaui batas dalam maksiatnya. Jadi kalau mereka merugikan orang, membunuh orang, enggak ada urusan, enggak. Itu biasa itu. Wa kanu ya'tadun, mereka senantiasa maksiat kepada Allah. Kemudian wa kanu ya'tadun 79 sekarang. 79-nya kanu antara lain. Ini sebenarnya berkenaan dengan ulamanya. Ulamanya dikutuk oleh Allah. Kenapa dikutuk? Karena gara-garanya nih, kanu, karena mereka para ulamanya la yatanahau, tidak mencegah dari perbuatan an munkar dan munkar, kemudian fa'aluhu, yang dilakukan oleh Bani Israel. Kayak apa, kayak apa? Boleh. Kayak momen boleh. Ya Allah. Ya, la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, yang dilakukan oleh umatnya, fa'aluh, mereka melakukan maksiat, enggak dicegah oleh para ulamanya. Labisa ma kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya kata Allah, maka yafalun, yang telah mereka perbuat itu. Makanya ada orang, ini orang kalau ulun perhatikan, mohon maaf ya, ulun perhatikan, waktu Habib Rizik belum ditangkap, ini nggak berani ngomong. Bos sekarang berkoar-koar. Apa salahnya orang mengucapkan Natal? Yang diterujukan Quraisy apa? Quraisy apa waktu di Mesir dulu? Mesir lain. Mesir beda dengan Indonesia. Iya. Satu, dari budaya dan segala macam. Kenapa Buya Hamka sampai berani meletakkan jabatan sebagai ketua MUI waktu itu? Karena itu. Iya. Sudah, itu kan sekedar ucapan aja. Kata si orang yang non muslim mengatakan itu kan sekedar ucapan, apa susahnya mas mengucap begitu? Jadi kata orang Islam, oh kalau sekedar ucapan baik, kalau gitu sekedar ucapan, coba ucapkan, karena kan sekedar ucapan nih, sekedar ucapan kan baik, kamu ucapkan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kata orang non muslim, oh nggak bisa, mengganggu, ini mengganggu, lu katanya ucapan, kan kamu bilang itu kan sekedar ucapan. Kan mengucapkan selamat datang kan sekadar ucapan, lah saya suruh sekarang ucapkan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba ucapkan. Oh nggak bisa, ini mengganggu tauhid saya, katanya. Coba. Biasa. Oh sekarang ini berkeluar lagi nih orang, masya Allah, setelah Habib Rizik ditahan, berani ngomong sekarang. Ya, itu kata Habib
Taufik Segaf apa? Dia bilang apa? Ulama sokoan. Terang-terang beliau. Terang-terang beliau tuh. Sudah hawas kepada beliau tuh. Iya, melihatnya. Karena beliau kan Mustasar NU tuh. Petinggi NU beliau tuh. Kata beliau, ini wahas, ini kata marah beliau. Kalau yang ngomong teman ustaz biasa, ini doktor antum. Profesor, orang terkenal, bahkan di MUI dudukannya. Kenapa? Ya sudah sokoan. Bahasa Arab Martapura al-fulus minal fulus. Ente cari di kamus manapun, hatta di Mesir gak ketemu. Sebab orang Arab Martapura punya bahasa sendiri. Dan bahasa Arab Martapura lahir dari Pekoman. Nggak ada percaya ente. Tahu ada Muhammad. Ustaz Muhammad Tawani udah asli. Jadi bahasa Arab Martapura itu lahir dari Pekoman. Kenapa? Karena keluarannya dari Pekoman. Jadi nang paham itu kecuali buban Arab Pekoman dia belum. Abdul Qadir kada paham, adik-adik kan orang Surabaya lain kada paham. Nang paham tuh bukan Pekoman. Allahu Akbar. Para hadirin kita lanjutkan. Ya. Kenapa mereka sampai dikutuk melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam? Kenapa kata Allah? Karena la yatanahawna 'anil munkari fa'alu, yang dilakukan oleh para umatnya melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, di hadapan mereka, enggak dicegah sama sekali, dibiarkan sama mereka. Itu surah Al-Maidah surat nomor 5 ayat 78-79. Para hadirin, ada ayat yang pendek di sini. Ini peringatan buat kita. Ayatnya pendek, sangat simpel, sangat bagus. Ini terkait dengan hampir tahun baru nih. Lihat, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'anid 'anil jahilin. Ini pesan Allah ini. Allah pesankan di dalam surah Al-A'raf surat nomor 7 ayat 199. Kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Kata Allah, khudhil afwa, jadilah kau pemaaf. Sudah, biarin aja, cuekin aja. Kemudian Allah katakan lagi apa? Wa'mur bil 'urf, dan kata Allah SWT wa'mur bil 'urf, dan hendaklah kamu melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang ngajak, ini kan biasa saya. Ini sebenarnya ketinggalan zaman, sudah mulai lagu Bahari sudah itu. Karena mereka orang-orang di luar Islam pada waktu itu, ya, di zaman Rasulullah, mereka mengajak Rasulullah. Karena sudah dengan intimidasi, dengan perang segala macam, mereka nggak berhasil. Akhirnya apa? Mereka kompromi. Kata mereka begini aja, wahai Muhammad, minggu ini atau bulan ini atau tahun ini kami semua masuk Islam. Kami semua menyembah kepada Allah, beribadah di sini. Nah, nanti minggu depan atau bulan depan atau tahun depan gantian kamu yang masuk agama kami. Jadi yang namanya begini itu sudah di zaman Rasulullah sudah ada itu. Mereka terang-terang ngajak seperti itu. Gantian. Jadi gantian, kadang beriman, kadang kafir gitu maksudnya. Sampai junjungan kita Rasulullah SAW nggak sempat jawab, turun ayat langsung, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir. Allah langsung jawab, bukan Rasulullah yang jawab. La a'bud ma ta'budun, kau tidak perlu menyembah yang kami sembah. Begitu pula sebaliknya. Di ujung ayat jelas, lakum dinukum waliyadin, selesai. Kalau kita sudah mengerti konsep ini, nggak perlulah kita ngajak mereka ngajak kita ngajak mereka, atau kita ngajak mereka, nggak usah. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin, sudah cukup. Jadi kalau ada seorang profesor, kiai, sorbannya sampai ke lantai peribahasanya, alim yang biasa mengajak begitu, itu basi sudah, ketinggalan zaman. Nggak ngerti sejarah nih kiai, berarti nggak ngerti sejarah. Kenapa? Sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Ketinggalan, wallah ketinggalan. Miskin. Para hadirin lihat, Allah katakan khudzil afwa wa'arid anil wa'mur bil 'urf. Kata Allah, tinggalkan, berikan mereka, tinggalkan mereka, wa'mur bil 'urf. Kamu terus melakukan kebaikan, kata Allah, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu, kata Allah, dari siapa? Anil jahilin, dari orang-orang yang jahil. Jahil apa? Jahil bahasa Martapuranya
Bungul. Artinya apa? Karena mereka tidak mau menerima dakwah Islam, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Di mata Allah ini bukan orang pintar, orang anil jahilin, orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kita lanjutkan. Waktu berapa? Jam berapa? Hah? Oh, masih ada berarti. Ada kalimat singkat ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 94. Al-Hijr itu surat nomor 15. Surat nomor 15 ayat 94. Lihat, Allah katakan fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar, sampaikan, kata Allah, yang diperintahkan kepadamu. Kemudian lihat lanjutannya, wa arid 'anil musyrikin, dan menjauhlah kamu dari orang musyrik. Sampaikan kebenaran ini, kata Allah, fasda' bima tu'mar, umumkan semua kebenaran ini, kemudian singkirkan. Artinya apa? Menjauhlah dari orang-orang musyrik. Para hadirin berbahagia, ini pesan Al-Quran lagi nih. Ya, betapa indahnya Islam. Islam gak pernah maksa orang. Saya punya kawan. Kawan ini ternyata dia dari kecil tuh, dari halus, mulai kan anak umpat lawan orang Islam, pada orang Islam. Pas terdapat kita sudah berumah tangga, pendek di Jogja. Kok ini orang kok banyak mengerti tentang Islam gitu. Akhirnya kita ajak ngomong, ternyata apa? Rupanya kuitan angkatnya ini orang Islam. Kuitan angkat orang Islam ternyata. Iya, tapi dia nggak masuk Islam kan? Ini bukti kan? Ini bukti bahwa Islam itu nggak bisa dipaksakan. La ikraha fid din, nggak bisa dipaksakan semua orang. Bahkan orang Islam ini nggak pernah ngajak dia masuk Islam, apa pernah? Padahal dari kecil dipelihara sama dia. Padahal dari kecil dipelihara, bahkan dianggapnya kuitan angkat, coba. Dianggapnya kuitan angkat. Wah, subhanallah, sampai mengarannya pun kayak orang Islam. Tapi orang Islam tetap enggak. Punya prinsip lakum mendukung lain itu. Enggak mau maksa. Jadi enggak ada orang Islam maksa orang, enggak ada judulnya itu. Itu bukan Islam, itu bukan. Coba. Sampai kita ada takajud. Ini banyak hafal ayat segala macam, ternyata agamanya bukan Islam, Katolik. Kita tanya kenapa sih itu banyak tahu tentang Islam? Oh, saya dari kecil dididik sama orang Islam. Sampai sekarang saya manggil dia abah, manggil dia ibu. Iya. Nah, kita kenapa? Ya memang saya tahu, tapi mungkin saya belum dapat hidayah. Tuh lihat bukti. Orang Islam gak pernah maksa orang. Kenapa? Karena jelas dalam Quran, la ikraha fid din, kata Allah, jangan kamu pernah maksa orang. Jadi kalau orang sudah datang dengan tulus ikhlas dia mau masuk Islam, itu lain soal. Tapi kalau sudah dipaksa-paksa, enggak, itu bukan Islam caranya. Makanya berbahagia, subhanallah, lihat. Ini ayatnya nih. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29, surah Al-Kahfi surat nomor 18. Allah katakan, wa qulil haqq, katakan yang benar. Wa qulil haqq, katakanlah yang benar, bahwa yang benar itu mir rabbikum, datangnya dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat, faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang kepengen dan mau, falyu'min, silakan dia beriman. Mutlak kebenaran datang dari Allah, sudah mutlak kebenaran datangnya Allah. Tapi faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau, kata Allah, falyu'min, hendaklah dia beriman. Tapi lihat, wa man syaa'a, tapi kalau dia mau juga, falyakfur, dia kafir, biarin. Bahkan di awal-awal surat apa tuh? Dalam surat Shaf kalau nggak salah. Awal-awal surat Shaf itu kan dijelaskan tuh, ya, di antara kami ada yang begini begitu. Jadi tidak ada judulnya orang Islam itu maksa orang, nggak ada. Iya. Para hadirin, inilah Islam.
Para hadirin yang berbahagia, satu ayat lagi, masih cukup ya. Satu ayat lagi dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat nomor 7. Al-A'raf surat nomor 7, Allah berfirman, anjaynal ladzina nahawna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'sin bima kanu yafsukun. Artinya, tatkala mereka anjaynal ladzina melupakan, tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian lanjutannya, anjaynal ladzina, maka kami selamatkanlah. Siapa yang Allah selamatkan? Alladzina nahawna 'anis su', orang-orang yang mencegah dari perbuatan-perbuatan jahat. Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah selamatkan mereka dari apa? Dari kebinasaan, kata Allah. Ini binasa gratis sebenarnya ya. Allah katakan anjaynal ladzina nahawna 'anis su', maka kami selamatkanlah orang-orang yang melarang dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian wa akhadnal ladzina zalamu, maka kami timpakan pula, kata Allah, kepada siapa? Orang-orang yang zalim bi'adzabin, dengan adab-adab yang ba'isin, yang sangat keras. Bima kanu yafsukun, sebab mereka melakukan perbuatan fasik. Sebab mereka melakukan perbuatan fasik. Para hadirin, sebenarnya masih ada beberapa hadis ya, cuma satu aja ini sudah hafal kita semua. Tapi ini kalau kita praktekkan, masya Allah ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kata Rasulullah, siapa saja yang melihat kemungkaran, kata Rasul, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan apa? Biyadih, dengan tangannya. Artinya apa? Dengan kekuasaannya. RT punya kekuasaan di RT-nya. Ada kemaksiatan, dia harus tegur itu. Iya, kita masih ingat waktu di Jakarta dulu. Biasa orang-orang Ambon itu yang non muslim itu, mereka kalau mabuk-mabukan itu teriak-teriak, kucak-kucak, kadang-kadang. Hati tergugah apa sudah. Cuma hati kalau kita bertindak melawan orang masjid ya, kita disalahkan pulang kan. Kebetulan kita kenal baik Pak RT, kita laporkan Pak RT. Dan alhamdulillah, karena mungkin ya Pak RT-nya dengan cara yang baik, mungkin caranya menegurnya, alhamdulillah berhenti mereka. Nah, artinya orang-orang yang punya kekuasaan di sini mampu mencegah-cegah dengan kekuasaan. Tapi kalau nggak mampu, fa'ilam tastati, kalau nggak mampu juga, kata Allah, dengan apa? Dengan fa'ilam tastati, kalau stati, kalau nggak bisa juga, babilisani, dengan lisan, artinya dengan nasihat. Nasihati baik-baik. Nggak mampu juga ya, fa'ilam tastati, maka kalau nggak mampu juga, fa biqalbih, cukup dengan hati, kata Rasulullah. Ini kadang-kadang orang sering apa? Orang kadang-kadang sering menyepelekan bahwa dengan hati kan lemah. Memang begitu hadisnya. Wa dzalika adhaful iman. Walaupun itu, kata Rasul, adhaful iman, yang paling lemah. Betul paling lemah, tapi lihat. Betul. Secara urutannya kan dengan nasihat, kemudian dengan tangan, dengan nasihat, kemudian dengan hati. Ini paling lemah, betul. Tapi lihat, yang paling pertama itu dari hati dulu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat asbab urut hadis ini, masya Allah, walaupun dengan hati yang dianggap paling lemah, tapi justru kita menolak yang namanya maksiat tuh hati kita dulu. Jangan sampai ada kata kawan ini zamannya sudah kata kawan, oh jangan, nggak boleh itu. Itu namanya kita setuju dengan kemaksiatan. Ini ngalih kan anak-anak ini memang sudah zamannya, nggak boleh ngomong gitu. Walaupun tadi dikatakan adhaful iman, tapi kata para ulama, walaupun paling lemah, tapi hati kita menolak dulu. Jangan ada kata-kata ya sudah, kadang-kadang sudah zamannya ini ngalih kan, oh jangan. Tetap yang namanya maksiat, tetap maksiat. Jadi hati kita menolak tuh, walaupun dikatakan paling lemah, tapi paling pertama menolak, hati kita menolak yang namanya bentuk kemaksiatan. Para hadirin, ya kalau ulun teruskan zalim hukumnya. Kalau ulun teruskan hukumnya zalim, ya akhirnya tidak ada manfaatnya.
Makanya ya sampai sini aja dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.